Halo teman-teman calon guru penggerak, fasilitator, dan juga pengajar praktik. Bertemu lagi dalam ruang kolaborasi modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator dan pengajar praktik kami, fasilitator Ibu Tri Apniani Sunarsi, pengajar praktik Ibu Natalia Atapen, dan juga Ibu Sutami. Untuk kami dari kelompok 3, perkenalkan yang pertama, Evensius Nong Eri Lewar dari SD Impres Jagebob 3, yang kedua Ibu Septaria Simamora dari SMP Negeri 9 Merauke, dan yang ketiga Ibu Upik Retnosari dari SD Impres Lobia 1. Tujuan dari pembelajaran adalah calon guru penggerak dapat berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan secara aturan. Bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar lawan salah. Dalam situasi dilema etika menyajikan 4 paradigma, yaitu yang pertama, individu lawan masyarakat, yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan, yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan, dan yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Untuk pengambilan keputusan diperlukan prinsip-prinsip yang melandasinya. Terdapat 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pemikiran berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang kedua, pemikiran berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan yang ketiga adalah pemikiran berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Selanjutnya terdapat 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar dan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. 7, investigasi opsi trilema. 8, buat keputusan. Dan 9, lihat lagi keputusan itu dan refleksikan. Kasus dilema etika yang kami ambil adalah ada permasalahan dari peserta didik yang mempunyai berbagai permasalahan tetapi harus tetap naik kelas sesuai permintaan kepala sekolah, padahal melalui rapat dewan guru peserta didik tersebut dinyatakan tidak naik kelas. Hal ini dikarenakan kepala sekolah takut dan ingin menjaga nama baik sekolah karena peserta didik memiliki latar belakang atau orang yang berpengaruh. Menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. Pengambilan keputusan, peserta didik tetap naik kelas dengan syarat peserta didik harus mengumpulkan tugas untuk memenuhi nilai yang belum mencapai ketuntasan. Prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli karena peduli dengan nama baik sekolah dan rekan guru atau care-based thinking. Apa nilai yang saling bertentangan dengan nilai-nilai kasus di atas? Yang pertama adalah nilai rasa kebenaran lawan rasa kesetiaan. Hal ini terlihat saat kita menaikkan peserta didik tersebut atas permintaan khusus kepala sekolah, walaupun bertentangan dengan hasil rapat dewan guru. Yang kedua, jangka pendek lawan jangka panjang, yaitu kita menaikkan peserta didik tersebut karena kasus yang dialaminya serta nama besar dari kedua orang tuanya. Siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Yang terlibat dalam situasi tersebut adalah peserta didik, guru, wali kelas, kepala sekolah, dan juga orang tua. Apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Yang pertama, mengubah keputusan hasil rapat dewan guru. Yang kedua, orang tua tidak terima dengan kecelakaan yang dialami peserta didik tersebut. Yang ketiga, adanya ketidaksesuaian hasil rapat dewan guru dengan keputusan kepala sekolah. Yang keempat, adanya ketidaksesuaian nilai peserta didik dengan syarat kenaikan kelas. Pengujian benar atau salah. Yang pertama, tidak ada pelanggaran hukum atau uji legal. Yang kedua, ada dilema harus naik kelas atau tidak, yaitu uji regulasi.
Yang ketiga, timbul pemikiran merasa bersalah apabila peserta didik tersebut tidak naik kelas, yaitu uji intuisi. Yang keempat, jika secara idealis tidak menaikkan dan mempublikasikan ke media massa, akan ada dampak negatif terhadap sekolah, yaitu uji publikasi. Dan yang terakhir, guru mempunyai karisma dan bijaksana serta gigi dalam membantu memuluskan keberhasilan peserta didik, termasuk dalam memperjuangkan kenaikan kelas, termasuk dalam uji panutan atau idola. Penggunaan paradigma benar lawan benar, yaitu paradigma rasa kebenaran lawan rasa kesetiaan. Jika memberikan nilai sesuai fakta, berarti melaksanakan kebenaran, yaitu sesuai aturan dan ini bernilai benar. Jika memberikan penilaian lebih baik agar bisa naik kelas dengan pertimbangan rasa kesetiaan pada kepala sekolah dan rekan guru, serta nama baik sekolah, hal ini bernilai benar. Melakukan prinsip resolusi. Yang pertama, prinsip berpikir berbasis peduli. Yang kedua, diambil dari 3 prinsip penyelesaian dilema. Jika kasus ini saya alami, saya berharap orang lain memberikan kesempatan naik kelas. Investigasi opsi trilema. Jika tetap menaikkan peserta didik dengan bersyarat, maka akan membantu masa depan sekolah dan juga masa depan anak serta rasa percaya dirinya. Naik kelas bersyarat diberikan waktu menuntaskan mapel yang tidak tuntas serta memperbaiki akhlak serta etika dari peserta didik. Apa keputusan yang diambil? Kami akan memutuskan peserta didik tetap naik kelas dengan syarat diberikan jangka waktu menyelesaikan mata pelajaran yang belum mencapai ketuntasan minimal sesuai kesepakatan di sekolah. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang kami ambil yaitu tetap menaikkan kelas peserta didik tersebut dengan syarat akan diberi jangka waktu dalam memenuhi capaian minimum mata pelajaran sesuai KKM. Naik kelas bersyarat diberikan waktu untuk menuntaskan mapel terkait dan memperbaiki akhlak serta etika peserta didik tersebut. Kesimpulan, demikian langkah-langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan yang dilakukan oleh kelompok kami. Menurut pendapat kami, keputusan ini adalah sebuah keputusan yang menghasilkan win-win solution, bijaksana berdasarkan langkah pemikiran yang tepat. Dari hasil diskusi yang telah kami lakukan, kami dapat merefleksikan bahwa dibutuhkan sikap bijaksana dalam memainkan peran sebagai pemimpin pembelajaran, sehingga dalam setiap mengambil keputusan memerlukan kecermatan dan pengujian yang tepat atas kasus yang dihadapi. Paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan sangat penting dilakukan oleh kita sebagai pemimpin pembelajaran agar mampu menjadi pribadi yang dapat melakukan pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip pemimpin pembelajaran. Sekian dan terima kasih, itulah hasil dari diskusi kelompok kami.